Terus pertanyaannya, Gus Fuad Pleret, Gus Mar, KBN Nusantara, terus Tengku Mudagori, Kiai Nur Ihya, Gus Fakih, apakah mereka itu intoleran? Apakah mereka itu radikal? Saya pastikan mereka itu NKRI harga mati. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami banggakan, salam damai, salam sejahtera, dan tentunya salam NKRI harga mati. Sak bejo bejane wong kang lali isih duwe bejo, wong kang eling lan waspada. Kemarin ramai tentang surat somasi yang dilayangkan oleh generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi. Dari namanya kita semua bisa menarik kesimpulan, ternyata mereka itu gerakan nasional yang di situ anti kekerasan dan intoleransi. Yang mana somasi dari generasi itu dilayangkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan. Ada 5 orang yang diberi somasi. Ini intinya, setelah kami baca isi dari somasi itu ya tentang polemik nasab yang di situ tuh menyinggung tentang ketidaksambungan dari Pak Alawi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini lucu. Dan dari namanya kita bisa menarik kesimpulan, Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi. Mereka mengatasnamakan anti kekerasan dan anti intoleransi. Terus pertanyaannya, Gus Fuad Pleret, Gus Mar, KBN Nusantara, terus Tengku Mudagori, Kiai Nur Ihya, Gus Fakih, apakah mereka itu intoleran? Apakah mereka itu radikal? Saya pastikan mereka itu NKRI harga mati. Mereka itu selalu menyuarakan tentang perdamaian, hubbul waton minal iman. Ini maksudnya apa? Kan gitu. Maksudnya apa? Loh, ini secara umum saja Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan itu semuanya itu menyuarakan tentang hubbul waton minal iman. Bagaimana cara menjaga NKRI dari faham-faham radikalis, faham intoleran, kan gitu tuh. Malah disomasi oleh Gerakan Nasional yang di situ mengatasnamakan anti toleransi dan kekerasan. Ketemu pirang perkara, kan gitu tuh. Nah, ini lagi-lagi tentang polemik nasab. Jadi judul-judulnya itu polemik nasab. Jadi seakan-akan orang yang mengkritisi nasab Habib itu radikal, intoleran. Aduh,
Terus bagaimana Habib-Habib yang ikut FPI? Bagaimana dengan Habib-Habib yang ikut HTI? Bayi radikal berarti. Kan seperti itu loh, bayi radikal. Kalau orang yang mengkritisi nasab itu radikal, intoleran, lalu Habib-Habib yang bikin FPI, bikin geger Indonesia, ikut HTI, berarti apa? Ya, bayi radikal berarti. Gue ya mikir dikit sebelum memberikan teguran somasi itu kan gitu tuh. Nah, tapi ya wajar. Ini pada saat kita membaca tanda tangan dan stempel dari surat somasi dari generasi ini ketuanya itu adalah Habib Umar Asy-Syikhab yang kemarin ditelepon oleh KBN Nusantara, katanya tidak tahu menahu tentang surat somasi tersebut, padahal di situ tertera tanda tangan dan stempelnya. Berarti apa? Tanda tangan dan stempelnya itu berarti palsu, karena ketua umumnya tidak tahu menahu atau tidak merasa menandatanganinya. Itu resmi loh, maksudnya dipubliskan dan semua orang itu tahu. Berarti surat somasi itu ya cacat, bohong, hoax berarti. Itu loh. Nah, ini yang harus betul-betul kita cermati bersama. Ini yang harus betul-betul kita kaji, kita teliti. Makanya saya bingung kadang menyikapi mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi, mengaku dzurriyyah Rasul. Bohong itu ibarat sayur mayur, makanan keseharian, ibaratnya seperti itu. Karena banyak sekali loh fakta tentang kebohongan mereka. NU yang bikin Habib, padahal Mbah Hasyim Asy'ari. Terus lagu Indonesia Raya katanya yang bikin Habib, padahal WR Supratman, kan gitu. Terus bendera merah putih yang bikin Habib lagi. Aduh, terus tanah Nusantara milik Aulia Tarim. Aduh, kan banyak. Itu loh, klaim-klaim mereka itu. Terus dari pihak mereka tidak ada yang membantah. Diam semua. Seakan-akan itu benar. Nah, giliran ada pribumi yang di situ selalu menyuarakan anti radikalis, anti intoleran, seperti Gus Fuad Pleret, Gus Mar, dan yang lain-lain, malah kalian cap dengan radikal dan intoleran semau kalian, terus kalian somasi. Terus iktikat kalian sebagai generasi gerakan anti kekerasan dan intoleransi itu di mana? Itu dari sudut pandang mana kalian mengakuisi sebagai gerakan anti radikal, anti kekerasan dan intoleransi itu dari sudut mana, sudut pandang mana? Pada saat kami mengawal, Gus Fuad Pleret mengawal tesis ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin, kalian cap radikal, kalian cap sebagai pembenci dzurriyyatur Rasul. Tidak fair itu, tidak bisa. Nah terus kalian bikin somasi, itu bohong lagi. Ketuanya katanya tidak tahu menahu, padahal tertera tanda tangan dan stempelnya. Nah, terus yang harus dipercaya mana? Kan gitu tuh. Yang harus dipercaya mana? Tidak jelas. Tuh ya, ini fakta. Terus ada yang mengaku cucu Nabi ke-28, 23, 32. Terus yang benar itu mana? Padahal satu orang itu yang mengaku. Suatu ketika di majelis ini ngaku ke-28, suatu ketika mengaku 32, suatu ketika mengaku di majelis yang lain 20 sekian. Aduh, bohong terus, bohong. Bukankah baginda Rasulullah SAW itu terkenal dengan julukan Al-Amin, bisa dipercaya, omongannya itu bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu tuh, dipercayai. Terus kalian mengikuti siapa, kan gitu tuh. Ini loh, ini yang menggelitik otak kami, terus kami menyuarakan, terus kami mengawal tesis Kiai Imaduddin.
Kami mengawal tesis Ki Muhyiddin itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa makdirah. Karena melihat fakta yang terjadi, banyak habib-habib yang mengaku cucu Nabi, tapi yaitu omongannya tidak bisa dipegang. Bahkan mereka itu akhlaknya itu bertentangan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Contoh kecil surat somasi yang ketua umumnya tidak mengaku kalau tanda tangan, tidak bertanggung jawab, tapi ada surat, terus datang, kan gitu tuh, kan gitu tuh. Ya, ini kan bohong, ini hoax dan dipubliskan karena live streaming kan gitu tuh, itu guys. Ya itulah fakta mereka yang getol sekali menyuarakan di dalam tubuh aneh ada darah suci, darah baginda Rasulullah SAW, tapi mereka tidak berpikir ulang untuk mutabaah akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Makanya pincang dan pincang, makanya penuh dengan celah dan celah, makanya penuh dengan sesuatu yang bertentangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang selamat, baik fitini wa dunia hatal akhirah. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.